ketemu lagi hari ini dengan Cici Susan di sekolah minggu. Kita siap yuk, kita mau puji Tuhan kita. Kita akan pujian hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia datang bawa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Satu kali lagi. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia datang bawa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami dalam keadaan sehat. Terima kasih saat ini kami mau sekolah minggu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tahu kan, tauge itu asalnya dari mana? Dari sebutir kecil kacang hijau. Nah, dari kecil kacang hijau kok bisa jadi tauge adik-adik? Karena kacang hijaunya bertumbuh, disiram, dia bertumbuh. Sama seperti kita juga kalau makan, minum dari adik-adik bayi, minum susu, terus lama-lama jadi besar, makan nasi, minum susu lagi, makin lama makin besar. Hidup kita juga adik-adik harus diisi firman Tuhan supaya kita juga makin bertumbuh, makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Satu kali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
kerjanya makan, tidur, main, nonton, terus makan lagi, tidur lagi, main lagi dan nonton lagi. Ih, asik banget. Ih, aku mau main apa ya hari ini ya? Bentar, aku mau cari mainan dulu ya. Ih, siapa sih? Masa pagi-pagi udah ketok-ketok pintu? Siapa ya? Halo Gaby, Oh, Cici Odi, ada apa? kamu sibuk ya? Ya begitulah. Kok tadi aku nggak dibukain pintu sih? Oh, sorry ya. Sorry. Kapan-kapan kalau ada tamu, Gaby lihat dulu ya. Kalau Gaby kenal, bukain ya. Oke, Cici Odi. Sorry ya, aku nggak langsung bukain Ya. pintu. Oh ini udah jam 7.30 nih, harus sekolah minggu dulu. Oke, kita sekarang minggu sama-sama yuk, Ci. Oke, ayo. Oke. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti tadi Gaby dan Cici Odi juga udah siap-siap. Yuk, Cici mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya, matanya ditutup, tangannya dilipat, ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat bersekolah minggu hari ini. Tolong kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk duduk diam dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Wah, semuanya pintar ya. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang ada juga orang yang ketuk-ketuk pintu. Ya, seperti tadi Cici Odi. Ya, dia ketuk-ketuk pintu di beberapa rumah. Dia mau cari tempat penginapan. Tetapi setiap kali ketuk-ketuk pintu, ya tidak ada yang punya kamar. Ya, mau dengar ceritanya? Yuk, ya. Yang sudah siap dengan firman Tuhan, duduk manis ya. Oke? Nah, Cici mau cerita. Pada zaman itu ada seorang kaisar. Kaisar itu seperti raja ya, penguasa ya. Namanya Kaisar Agustus. Siapa namanya? Betul, Kaisar Agustus. Kaisar Agustus saat itu mengeluarkan perintah agar setiap orang yang ada di negeri itu harus kembali ke kampungnya. Ya, untuk apa? Untuk mendaftarkan diri. Ya. Nah, setelah Kaisar Agustus memberikan perintah seperti itu, banyak orang bersiap-siap untuk pulang kampung. Ya, kampungnya ada di berbagai macam tempat. Ya, nah mereka bersiap-siap untuk mudik ya. Nah, adik-adik, di antara orang-orang yang sedang sibuk itu ada seorang bapak yang juga sedang sibuk mempersiapkan diri untuk pulang kampung ya, untuk nanti di sana di kampungnya mendaftarkan diri ya. Nah, siapa nama bapak itu? Bapak itu bernama Bapak Yusuf. Siapa namanya? Bapak Yusuf. Betul. Bapak Yusuf sedang sibuk mempersiapkan diri untuk pulang kampung, dan ternyata dia pulang kampung tidak sendirian. Dia pergi bersama Ibu Maria ya. Ibu Maria saat itu sedang mengandung bayi Yesus. Tuhan Allah memberikan bayi Yesus ada di dalam rahimnya Ibu Maria ya. Dan saat itu sebetulnya sudah waktunya, sebentar lagi bayi Yesus akan lahir ya. Nah, tetapi karena ada perintah seperti ini, Bapak Yusuf dan Ibu Maria taat pada perintahnya Kaisar untuk pulang kampung. Kampung mereka itu di Bethlehem. Mereka berjalan dari Nazaret ke Bethlehem ya. Mereka naik apa saat itu? Apakah seperti sekarang kalau kita pergi kemana-mana naik mobil? Naik mobil? Bukan. Apakah mereka naik pesawat?
Bukan juga. Apakah mereka naik kereta api? Tutut, des, 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 des. Bukan ya adik-adik. Saat itu mereka pulang ke Bethlehem dengan menggunakan keledai. Ya, Ibu Maria yang duduk di atas keledai dan Bapak Yusuf menuntun keledai tersebut. Mereka perlahan-lahan terus berjalan untuk menuju ke Bethlehem. Tik tok, tik tuk, tik tok, tik tuk. Keledainya berjalan pelan ya. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di kota Bethlehem. Dan saat itu Ibu Maria sudah merasakan bahwa sebentar lagi akan lahir bayi Yesus itu anaknya. Ya, kemudian Bapak Yusuf bingung, aduh gimana ini ya, apa yang harus kita lakukan ya. Bapak Yusuf harus mencari tempat penginapan. Lalu dia pergi ke penginapan. Oh ya, di sana ada penginapan. Dia pergi ke sana ya, dia mengutuk pintu penginapan. Tuk 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 tuk. Wah, ada yang membukakan adik-adik, seorang bapak. Lalu Bapak Yusuf berkata seperti ini, Bapak, apakah di rumah Bapak ada kamar yang kosong? Lalu Bapak itu menjawab, maaf, di rumah kami tidak ada lagi kamar kosong. Hari ini sangat ramai. Dari tadi pagi rumahku sudah penuh. Lalu Bapak Yusuf menjawab, oh begitu ya Pak. Baiklah, terima kasih Bapak. Lalu kemudian Bapak Yusuf berjalan lagi bersama keledai dan Ibu Maria di atas keledai tersebut. Ya, mereka berjalan tik tuk tik tuk. Nah, di sebelah sana ada penginapan lagi. Ayo kita ke sana. Nah, kemudian sampai di sana, Bapak Yusuf mengetuk pintu rumah itu lagi. Tuk 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 tuk. Seorang ibu yang membukakan. Selamat malam Ibu. Saya sedang mencari kamar untuk beristirahat. Apakah di rumah Ibu ada kamar kosong? Lalu ibu tersebut menjawab seperti ini. Maaf Bapak, hari ini seluruh kamar di rumahku penuh. Ya, mohon maaf ya Bapak. Lalu akhirnya Yusuf dengan lemas dia berjalan lagi. Tik tuk tik tuk. Dan akhirnya di sana dia menemukan sebuah rumah lagi. Lalu dia mengetuk pintunya. Tuk 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 tuk. Permisi Bapak, apakah ada kamar kosong di rumah Bapak? Kemudian Bapak yang memiliki rumah itu bilang, maaf Pak, semua kamar penuh. Lalu Yusuf lemas sekali dan dia bingung, dia hendak pergi meninggalkan rumah tersebut. Tetapi tiba-tiba Bapak yang memiliki rumah berkata, tapi tunggu, aku memiliki sebuah kandang kosong. Apakah kamu mau beristirahat di kandang tersebut? Lalu Yusuf berkata, mau, baik Bapak, kami akan memakai kandang tersebut. Setelah itu Yusuf dan Maria beristirahat di kandang tersebut. Ya, kandang yang kotor, kandang yang sederhana, kandang yang mungkin bau ya adik-adik. Tetapi apa yang terjadi di dalam kandang yang sederhana seperti itu? Adik-adik, ada suara seperti ini. Oe, oe. Suara apa itu? Oe, oe. Suara apa? Betul, suara bayi. Tiba-tiba terdengar suara bayi dari kandang yang sederhana itu. Dan itu adalah bayi Yesus. Wah, betapa sukacita sekali Yusuf dan Maria ketika boleh melihat bayi Yesus yang lahir. Ya, bayi Yesus yang diberikan oleh Tuhan. Dan dia adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia yang menjadi seorang bayi. Karena apa? Karena dia mengasihi adik-adik dan juga semua orang. Mengapa Tuhan Yesus datang di sebuah kandang yang sederhana? Bukan di hotel yang bagus, bukan di rumah yang mewah. Ini menunjukkan kalau Tuhan Yesus mau datang buat semua orang. Buat orang yang punya rumah bagus, buat orang yang tidak punya rumah, buat orang yang memiliki banyak uang, buat orang yang tidak memiliki uang. Tuhan Yesus mau datang ya, buat semua orang, tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus juga mau datang kepada adik-adik. Ya, Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hati adik-adik untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi juru selamat adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang mau membuka pintu hati untuk Tuhan Yesus yang datang? Semua mau ya? Tuhan Yesus
dengan setiap adik-adik yang mau membuka hatinya. Cici minta angkat tangannya, letakkan tangannya di dada. Ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah lahir di hati kami. Kami mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. Tolong jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu mengasihi Tuhan, yang selalu mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setiap adik-adik yang sudah berdoa, ya, ada Tuhan Yesus di hatinya. Ya, karena itu kalau ada Tuhan Yesus di hatinya, adik-adik harus jadi anak-anak yang penuh kasih. Adik-adik harus jadi anak-anak yang taat, ya. Nah, Cici mau ajak adik-adik saat ini untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya masih sama seperti minggu lalu. Masih ingat? Cici ulang ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Oke? Sekali lagi. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Coba adik-adik sendiri. Oh, pintar semuanya. Adik-adik, nanti ketika menghafal ayat di video ya, kemudian kirim ya di grup WA-nya, minta tolong mamahnya ya, oke? Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.